berbeda itu karena metode itu yang berbeda. Ya contoh saja yang klasik lah, sebut saja klasik. Malaikat, jin, setan itu akan sangat beda dengan pemahaman umum. Itu klasik lah. Umum nama jin gitu lah. Yang namanya jin itu identik dengan juri, hantu, genderowo, kira-kira begitu. Nah, itu klasik. Kemudian juga malaikat akan jauh berbeda dengan pemahaman di dalam Al-Quran. Termasuk jin juga berbeda. Nah, mengapa demikian? Nah, ini sejarah perlu mengetahui. Sebelum Islam masuk kan sudah ada agama duluan di sini. Hindu, Buddha, kira-kira begitu. Apalagi animis. Ya, animisme sampai sekarang ge aya. Apalagi animis. Nah, di kalangan umat Islam, sebagian umat Islam, keyakinan versi animis itu, versi Hindu, Buddha dalam ketiga yang tadi, ya, jin, setan, malaikat, itu tetap kuat, bahkan menjadi keyakinan, nah, gitu. Dan itu tidak disadari bahwa itu animis, bahwa itu pemahaman Hindu, Buddha, enggak. Kenapa tidak disadari? Tapi ngaji Quran atuh. Cukup cek mama ajengan gitu, nggak terima. Boro-boro ngaji Quran, yang nggak berubah sampai kapanpun. Termasuk pemahaman yang kemarin dibahas. Kita kan sedang membahas kemarin tuh wahyu. Kemudian kita juga membahas ruh kemarin. Beda ruh dengan wahyu juga kemarin. Yang namanya wahyu hanya dipahaminya ya klasik lah, sebut aja klasik gitu. Wahyu itu di Allah kah? Para nabi, para rasul, itu aja satu titik. Enggak dibahas wahyu itu bagaimana menurut bahasa, bagaimana menurut istilah, enggak. Yang namanya ruh, ya di mana-mana sama. Ruh itu alat hidup, kira-kira begitu. Kalau orang dicabut ruhnya mati, hanya sampai di situ saja. Karena tidak ada yang namanya rasa penasaran. Bagaimana ruh menurut Quran, wahyu menurut Quran? Enggak. Nah, yang dominan, nah ini yang harus dipahami, disadari, yang dominan informasi wahyu, ruh itu lebih daripada kepada hadis. Termasuk yang tadi, yang dominan pemahaman dari hadis. Itu termasuk yang tadi, yang namanya jin, setan, malaikat, lebih dominan pemahaman itu dari hadis. Karena umumnya umat Islam di kita ini ada mesti banyak di mana-mana juga. Malaysia sama welah Asia. Itu memahami ajaran-ajaran Islam itu berangkatnya dari hadis dulu. Ya terasa lah. Saya juga kan hadis dulu ngajinya, belum nggak Quran. Quran mah dibaca doang. Yang lebih dibahas itu hadis dulu juga. Hadis arba'in, bulughul maram gitu, kifayatul akhyar. Ya, itu jadi berangkatnya dari hadis dulu. Praktis kalau dari hadis dulu berangkatnya akan punya perbedaan menurut Quran. Karena apa? Umumnya mempelajari hadis di pengajian madrasah, pesantren itu tidak dibarengi dengan ilmu mustalahul hadis, enggak. Hadis arba'in, talar sialang tekatalah dijebrot gitu. Kita nggak tahu seluruh hadis arba'in itu apakah sahih semua atau tidak gitu. Enggak. Yang penting mah hadis, apalagi kalau sudah Bukhari, Muslim, udah jaminan itu mah mutlak kira-kira begitu. Jaminan mutu. Padahal yang namanya hadis itu ada ilmunya untuk memahami yang namanya ilmu mustalahul hadis. Ilmu mustalahul hadis itu untuk milah-milah mana hadis, mana sunnah. Ada hadis sahih bis sanad, ada hadis sahih bil matan. Beda-beda itu, beda-beda. Ada hadis ahad, ada
hadis mutawatir, kan? Ada hadis qudsi, termasuk ada hadis maudhu. Nah, itu dulu kurang dipilah-pilah, nggak dipilah-pilah. Pokoknya mah hadis. Jangan heran, kemarin kita siapa yang ikut salat Jumat di sini? Itu kan Pak Agus Latif. Khotibna, ya kemarin Pak Agus Latif. Masa Pak Agus Latif yang kan ngakuna Pak Ustad doae Pak Ajengan. Masa menggunakan hadis palsu kemarin khutbahnya? Yang lain tidak akan ada yang tahu. Ya udah aja mendengar. Pak Agus Latif kemarin menggunakan hadis palsu buatan Bandarplas. Ad-dunya sijratul mu'minin. Dunia itu penjara bagi orang-orang kaum mukmin. Nah, kaum mukmin mangke di surga. Emang rek abus ka salah surga kabeh? Nah, kemarin kan nggak ada yang protes. Memang si Aikir Khotib mah yang protes. Tapi nggak ada yang komplain bahwa sesudahnya umpama eta Khotib kemarin pakai hadis palsu, nggak ada. Nggak. Pokoknya nama dibaca oge pakai bahasa Arab gitu nya. Udah selesai. Kira-kira begitu. Itu kemarin ada hadis palsu yang masuk dalam Khotib kemarin. Minggu kemarin, Pak. Sebelumnya. Ad-dunya sijnatul mu'minin. Dunia itu penjara bagi orang-orang mukmin. Itu hadis Bandarplas itu. Sama dengan hadis ini, Bandarplas masih dipakai oleh para ajengan. Man adoma maulidi kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mengagung-agungkan hari kelahiranku, bersama-samaku nanti di sorga. Buatan Bandarplas itu, kan Bandarplas sekolah di Arab Saudinya, di Arabnya lama. Khusus dia belajar bahasa Arab. Termasuk belajar hadis. Bandarplas itu belajar Quran, jangan salah. Ya Bandarplas, Sunukordronya sama. Dua-duanya juga orientalis. Mereka diutus oleh Belanda mempelajari Islam. Pulang ke sini bukan jadi beriman, untuk mencari bagaimana umat Islam bisa ditundukkan melalui ya tadi itu, melalui bahasa Arab yang dia komunikasikan, melalui ayat-ayat Quran yang dipelencengkan itunya apa tafsirannya, termasuk melalui hadis-hadis dhaif maudhu. Bahkan Bandarplas mah bikin hadis sorangan. Lebih-lebih lagi dia bikin hadis lagi. Itu. Iya. Coba ada hadis itu kan udah populer kali masyarakat mah. Siapa yang saum sesudah Ramadan nyawalan diampuni dosanya setahun sebelumnya, bertahun teh. Kemudian nanti diampuni juga 1 tahun ke depan. Tentu tidak harus puasa yang lain atau cukup puasa itu nyawalan. Nah, terus lagi ada puasa Rajab kemarin. Ada puasa Rajab. Kumaha Rajaban lagi atuh. Ya. Isra itu ada, tapi bukan Nabi Muhammad. Pemahaman Isra-nya beda lagi. Kalau di kita pemahaman Isra Nabi Muhammad itu dari dari Palestina tuh berangkat ke Sidratul Muntaha, naik buruk. Kemudian dari Mekah berangkat ke sananya naik buruk ke mana tuh di Palestina tuh. Mina Masjidil Haram ya Masjidil Aqsa. Kan tetep pemahaman nanti Masjidil Haram anu ieu, Masjidil Aqsa yang sekarang di situ. Nah, karena ya orientasinya dari hadis. Nah, barang siapa yang saum tanggal 1 Rajab itu diampuni dosanya
lebih lama daripada yang saum sawal. Itu. Nah, nisfu Sa'ban itu banyak, itu hadis nisfu Sa'ban itu bukan 1 2, banyak. Maka jangan heran tatkala di tengah-tengah masyarakat nisfu Sa'ban itu tren. Anu baragajul oge preman-preman ya buru-buru balik baca Yasin. Besok geus diampuni semua dosa-dosanya, pemahamannya. Itu hadis. Jadi balik lagi kepada tadi, kalau berangkat memahami Islam dari hadis ansih tidak bahasa Belanda gitu. Unggul. Hadis saja ya praktis akan terjadi berbagai macam tabrakan gitu. Tabrakan dengan Al-Quran dalam beberapa hal ya, karena yang namanya hadis-hadis ngobrol ganyaran itu umumnya hadisnya hadis dhaif alias hadis maudhu. Siapa yang membuat hadis-hadis maudhu itu? Banyak itu. Dari kelompok Yahudi, dari kelompok Nasrani, dari kelompok, kalau bahasa sekarang mah sekuler gitulah, dari kalangan orang-orang munafik, dari kalangan politisi yang ingin mendapat dukungan itu untuk jadi pemimpin, bikin hadis yang dibikin oleh mereka walaupun zaman dulu kan nggak ada yang menghapus. Emangnya kalau WA kan, WA udah sekian ratus, seketika dihapus bisa hilang kan? Hadis itu sanu ngapusna. Tetep beredar hadis di mana-mana. Bukuna ayahnya. Bukuna ayah. Ya apalagi orang-orang yang tadi itu ajengan kiai menyampaikan terus. Bagaimana akan hapus hadis itu? Ini beda dengan yang sekarang. SMS sudah kebanyakan hapus, hilang. WA kebanyakan hapus, hadis-hadis palsu nggak bisa dihapus, tetap aja beredar. Makanya jangan heran tatkala hadis-hadis yang palsu itu maudhu, dhaif, jumlahnya nggak sedikit, itu puluhan ribu jumlahnya, termasuk hadis yang berkaitan dengan setan, jin, banyak. Saya pernah membaca hadis-hadis tentang jin. Ternyata jin teh aya di para, itu tadi ukur para. Hadis tuh. Kemudian di tempat-tempat yang WC yang ditinggal udah nggak dipakai, rumah-rumah yang kosong, tadi usian ujin gitu. Di bawah pohon-pohon ya angker-angker gitu. Itu pakai hadis, dibikin hadisnya. Nah, makanya jangan heran tatkala di kalangan umat ya terhadap yang tadi itu, yang namanya jin, malaikat, setan. Versi pemahamannya tetap versi pemahaman yang lama. Belum lagi kuatnya pemahaman dari agama yang dahulu sebelum Islam masuk. Saudara-saudara sekalian, kalau kemarin kita mengupas wahyu, yang wahyu ini udahlah nggak usah dihitungkan lagi. Kemudian dari wahyu ke ruh kemarin itu, yang namanya ruh itu di dalam masyarakat tetap yang tadi itu nyawa. Ternyata menurut Quran ruh itu bukan nyawa. Ruh itu nama lain daripada wahyu. Coba pan bertolak belakang. Kalau di mana-mana aja ruh itu pasti dicabut rohna, keluar rohna, gitu kan. Ada roh kemudian ya roh gentayangan. Roh itu cenah di dieu tah dina luhur genteng. Maka diadakanlah tahlilan. Tahiri. Nah, tahlilan teh diantaranya untuk mengusir supaya ruh teh supaya balik deui supaya balikkan tempatna.
bahkan aya nyawa ada ruhna teu ditarima cenah